dan kalau misalnya nih Kak Daniel ya dikasih kesempatan jadi menteri. Pengen menjadi yang namanya menteri spiritual. Wow, oke. Yang apa yang gue ucapkan dari mulut gue, itu gue hanya speak blessing. Gue nggak mau speak curse. Gue nggak mau speak kutukan sama Indonesia. Is this Joe or Daniel? Good question. Stop. Abis itu Daniel Ganti. dulu jadi tangan. Das, gitu kan. Mirip. Stop consuming, start creating. Kalau bicara soal generasi zaman sekarang, mereka banyaknya ngeluh, banyaknya sinis, seringkali apatis gitu. Kalaupun yang tadi aku bilang sih, criticize the government, criticize their nation gitu. Tapi ya nggak kepikiran juga mereka gitu, cara bisa contribute tuh gimana gitu. Nah menurut Kak Daniel sebetulnya kita bisa mulai dari mana sih? Kayak mungkin sebelum mulai ke situ, gimana kemudian kita menumbuhkan rasa cinta tanah air? Ini satu kalimat yang menurut gue, kalau misalnya lu ngeliat ini berarti bukan kebetulan. Yeah. Because this is definitely for you. Okay. Stop consuming, start creating. Dengan semua informasi yang lu punya, you start creating. Itu sih. Jadi, dan kalau misalnya memang lu pengen create ini untuk kemajuan Indonesia, kalau memang ada sesuatu yang lu ngerasa lu ngeluh tentang Indonesia, mungkin memang itu adalah bagian lo untuk melakukan sesuatu supaya orang lain itu nggak ngeluh dan lu sendiri juga nggak ngeluh. Start creating something, jangan cuma consuming. Kalau kita ngomongin juga arti merdeka yang sesungguhnya tadi udah dibahas, dan kalau misalnya nih Kak Daniel ya dikasih kesempatan jadi menteri, ada nggak sih kayak kebijakan and regulations yang pengen diubah atau pengen di-create gitu buat anak-anak muda? Ini pertanyaan yang benar-benar nggak pernah gue pikirin loh seumur hidup gue. Karena gue benar-benar nggak pernah kepikiran untuk jadi menteri gitu. Okay. So, gue mungkin pengen menjadi yang namanya menteri spiritual. Wow, oke. Menteri agama dong? Enggak. Oh enggak, beda lagi? Karena gue ngerasa agama sama spiritual tuh sesuatu yang berbeda. Okay. Tapi gue percaya banget spirit ini kan dari Tuhan ya, gitu ya. Kita ini sebenarnya cuman tubuh, tapi ada spiritnya gitu, ya kan. Spirit ini harus ada kesehatan spiritualnya juga. Orang-orang sejauh ini fokusnya hanya kesehatan fisik dengan olahraga, kesehatan mental dengan, mental health lah, ya kan. Banyak banget sekarang diomongin kayak gitu. Dan kesehatan beragama. Tapi kesehatan beragama tidak sama dengan kesehatan spiritual. Jadi gue justru pengen coba fokus gimana caranya supaya orang-orang itu bisa mempunyai hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu. Setelah itu baru dia memilih agama apa yang dia ngerasa sangat nyaman banget gitu secara ritualnya. Kayak gitu, jangan sampai agamanya benar-benar hanya agama inheritance, agama warisan aja. Tapi dia benar-benar mempunyai hubungan intim dengan Tuhan yang dia sembah. Ketika hubungan kita sama Tuhan baik, kita pasti punya dan penuh dengan rasa syukur gitu ya. Exactly. One of the thing, kita juga akan sangat bersyukur tinggal di mana Tuhan titipkan kita berada di negara ini. Wow, that was so good. Yeah, Jadi gue emang, misalnya nih, walaupun istri gue Jerman, tapi gue ngerasa Tuhan memang benar-benar menetapkan gue di Indonesia untuk berbakti dan mendedikasikan diri gue untuk Indonesia. Kayak gitu sih. So that's so good. Ketika kita ngomong atau ketika kita ngeluh, ketika kita komplain, ketika kita bilang aduh Indonesia kok gini banget sih, aduh pemerintahnya gini banget, gini banget gitu. We speak curse, kita mengutuk Indonesia. Tapi ketika kita optimis, ketika kita bilang gue yakin kok pemerintah kita suatu saat akan benar-benar jauh lebih baik dan menjaga. Menurut gue pemerintah kita udah baik. Walaupun mereka bisa lebih baik lagi. Dan gue yakin banget Indonesia akan menjadi negara yang akan memimpin di dunia ini gitu. Tapi kondisinya seperti ini Nel. Tapi gue yakin juga ada baiknya juga loh Indonesia. I speak blessing. Gue hanya yang apa yang gue ucapkan dari mulut gue itu gue hanya speak blessing. Gue nggak mau speak curse. Gue nggak mau speak kutukan sama Indonesia. Jadi akhirnya
dari tadi kalau misalnya lu perhatiin, gue walaupun pertanyaannya kenapa ya generasi muda kita gini-gini segala, gue nggak pernah komplain sama si generasi muda kita, karena gue bener-bener gak pengen speak curse akan generasi muda kita, gue speak blessing terus gitu, blessing dan bahkan feedback supaya mereka bisa menjadi lebih berkembang lagi, itu sih. Sebelum kita tutup podcast kita ada beberapa pertanyaan menarik yang Let's go. masuk ke Instagram Hi Enso. Karena kemarin gue ngecek tuh di Instagram HM Yes. di story-nya gitu Iya, kan. iya, iya. Apa nih yang mau ditanyain sama Daniel Mananta kayak Oh gitu. iya, iya. Terus yang nanya siapa kira-kira? I don't know, netizen lah ya. Netizen. Kita akan lihat pertanyaan yang pertama ya. Udah siap menjawab? Let's go. Oke. Pertanyaan pertama adalah, siapa ini yang nanya? Nggak, dia tahu nih yang nanya siapa, tapi dia nggak mau mention aja. Oke, kok bisa mirip Joe Taslim? Ini yang nanya VJ Daniel nih. Aduh, kesel banget. Di spill. Kenapa bangga ya mirip Joe Taslim? Ngapain dia nanya-nanya soal Oh, kayak you gini? both are handsome. Exactly, Yeah, gitu kan. exactly. Gue bersyukur banget gue dibilang kayak Joe Taslim. Sering banget ketika gue lagi, sebenarnya gue rada gak enak untuk orang yang starstruck ketemu gue. Oke. Abis itu minta foto dan langsung bilang, thank you ya Bang Joe. Gue Oke. gak enak, gue gak enak sama Iya, dua iya, orang. iya. Gue gak enak sama dia karena Yes. gue harus membetulkan dia. Oke. Sorry, gue Daniel. Hah? Bukan Bang Joe? Bukan. Oh, jadi dia yang ngeliat, apa gunanya gue foto sama lo? Gue delete aja. Tapi emang ada yang nggak tahu Kak Daniel? Enggak dong. Ada. Semua orang tahu lah. Ada, masih ada lah. Gue nggak Terus segitu gimana? kayak. What was the reaction? Saya Daniel. Iya, iya. Oh, bukan Joe Taslim, bukan. Oh, oke, makasih Pak. Iya, ayo mari. Feelingku sih bakal di-delete sama dia. Enggak Tapi dong. kalau misalnya nggak di-delete, dia kasih lihat temennya, mungkin temennya, Iya. minimal dia nggak dapet Joe Taslim, dia dapet Daniel Mananta lah. That's Gitu kan. interesting. Gitu. Ya, ya, Nah, oke. yang kedua, gue nggak enak sama Joe Taslimnya gitu. Why? Oh, karena dia yang digebukin di Fast and Furious, dia yang digebukin di The Raid, Terus dia gue yang yang benar-benar gue yang mendapatkan bertahan. kreditnya. Oke. Dia yang benar-benar ancur-ancuran, Iya, iya. bonyok banget, dia yang benar-benar keringetan, pokoknya capek berantem, tapi kayak ya udah fotonya sama Iya, gue iya, aja iya. gitu. Kan kayak nggak enak gitu, nggak adil gitu. Now the question, gimana pendapat Joe Taslim kalau misalnya Kak Daniel foto dong gitu. Kapan nih Idol tayang lagi Iya. gitu kan. So cool. Iya, Ya, ya. gue Tapi gue yakin karena pas gue ngobrol sama dia juga bilang sih sering banget bro. iya. But the most So, interesting yeah. thing ya, kalian berdua kan kece. Mari bertukar energi kecenya. Thank you. Ya, oke. Tapi gue paling bangga sebenarnya kalau misalnya, karena gini, gue udah make peace banget sama itu. Karena waktu anak gue umur setahun, Yes. gue ketemu si Joe, abis itu anak gue di sini nih, lagi gue gendong nih ya, Yes. lagi gue gendong. Mas Jo anak baru. Bukan, anak gue lagi gue gendong, Oke. Joe di depan gue nih. Oke. Anak gue ngelihat dia, Daddy. Oh damn. Damn it. Oke. jadi udah anak gue aja itu nggak nge. Nah abis itu anak gue yang pertama Mila, Iya, iya. anak gue yang kedua Noam, dia kita lagi di dokter lagi di rumah sakit gitu, rumah apa sih yang baby itu untuk apa sih vaksin atau apa. Nah gue lagi megang si Noam, abis itu ada majalah, cover majalahnya si Joe. Yes. Daddy, you're on magazine. Oh my God. Yes. Jadi anak gue aja itu sampai, nggak bisa kenalin, nggak bisa ngebedain. Jadi gue yang kayak it's okay. Apalagi lu yang nggak pernah kenal sama gue gitu. So Jadi, now the question is this Joe or Daniel? good question. Iya, bisa enaknya sih tuker-tukeran Iya, job iya, gitu iya. ya. Iya, bisa. tukeran peran. Iya makanya si Joe tuh kalau misalnya pas lagi mau digebukin gitu, pas di mukanya gitu, Iya, iya. stop. Habis itu Daniel Ganti. tuh jadi stuntman, das gitu. Iya. Mirip mukanya. Keren. Iya, Oke, iya. let's jump to the next question. Oh, this one is the last question. What the best advice you can give for Gen Z? Now I'm the Gen Z. Oke. I'm a proud Gen Z. Oke. Ya. Gue dulu di zaman awal Twitter mulai, itu gue posesif banget sama Twitter gue. Gue bener-bener sampai, ada nih kalau misalnya lu mau ngecek di YouTube gitu ya, judul lagunya Twitter Dunia. Oke. Gue sempet kolaborasi, bikin lagu judulnya Twitter Dunia. Saking gue ngerasa, wow Twitter is the it, right?
gue bener-bener posesif, gue ngegedein Twitter gue itu sampai, I don't know, 4 juta, 5 juta, I don't know. Pokoknya bener-bener gue fokus banget supaya Twitter gue itu berjuta-juta gitu kan. Tapi suatu saat ketika ada platform baru yang keluar, gue akan mulai lagi dari nol dan gue akan coba ngegedein itu lagi gitu. Ternyata virtual ini itu bukan menjadi identitas lo. Likes yang lo dapet, subscriber atau follower yang lo dapet, komentar-komentar yang lo dapet, itu semua virtual. Semudah itu kita bisa move on ke next social platform lainnya gitu. Jadi saat ini apapun yang lo lagi bangun, kayaknya lebih baik ngebangun hubungan bukan sama orang-orang virtual, tapi ngebangun sama orang-orang yang real, yang benar-benar sayang sama lo yang di sekitar lo. Wow. Oke, in this kind of era di mana Gen Z sekarang scrolling TikTok nggak ada habis-habisnya gitu ya. Kadang-kadang lupa networking yang dibangun nggak cuma di social media aja, tapi langsung gitu ya. Karena orang-orang yang paling sayang sama kita sebenarnya orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Sebelum kita bicara yang jauh-jauh, perhatikan dulu surroundings kita ya. So good, Cak. Oke, keren banget. Tadi 2 pertanyaan sudah dijawab oleh Kak Daniel. Kita banyak banget dapat insights dan juga meaning yang keren banget. Hari ini gimana kemudian tadi stop complaining, start creating, dan juga jangan lupa tadi ini fakta menarik banget ya bahwa ternyata spiritualism itu akan melit kita terhadap cinta kita kepada banyak hal, salah satunya terhadap bangsa ini gitu ya. Betul. Jadi mari mulai bukan hanya euforia tentang hari kemerdekaan, tapi mulai memaknai lebih dalam lagi. Mari kita berkaca lah gitu ya, apa yang kita punya dan apa yang bisa kita buat bangsa ini gitu ya. That's it. Oke Kak Daniel, thank you banget udah datang ke The Lounge, sering-sering mampir ke sini dan pastinya sukses terus buat Kak Daniel, ditunggu gebrakan baru dari Dem I Love Indonesia, selalu give impact, lebih luas lagi menyatakan blessings tadi ya to the society dan lebih banyak orang lagi yang akan terberkati. Amin. Sampai ketemu Kak Daniel, sehat terus. Thank you. I'm a big fan of you. Thank you. Nonton terus ya, dan tetangga kamu Oh ya. pasti. The Lounge juga ditonton ya? Yes. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.